Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdina Rasyada, Pendidikan Fisika 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Start, Solve, Create, and Share untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini bermula dari rendahnya hasil belajar yang dimiliki peserta didik di era pandemi. Menurut Nalim, pandemi COVID-19 membuat pembelajaran di Indonesia berubah secara total. Pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di kelas atau di sekolah, kini harus dilaksanakan dari rumah, yang dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, dunia pendidikan semakin berkembang, khususnya proses kegiatan belajar mengajar. Proses kegiatan tersebut dapat dilihat dari penilaian hasil belajar pada peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, peserta didik mengalami kesulitan belajar pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Menurut Rafika, kurangnya pemahaman peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar yaitu terletak pada konsep momen inersia sebesar 54%, energi kinetik rotasi sebesar 60%, kecepatan sudut sebesar 62,9%, dan gerak menggelinding sebesar 65,7%. Hal ini disebabkan karena penerapan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun pemahaman mengenai konsep pada penerapan tersebut sulit untuk diperhitungkan. Hal lainnya, menurut hasil observasi pada SMA Negeri 1 Parung, membuktikan bahwa hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar yaitu sebesar 39,42%. Hal ini dikarenakan pada kondisi pembelajaran online saat ini, dalam segi waktu pembelajaran yang terbatas, penugasan pada peserta didik yang terlalu banyak, serta kurangnya pendidik dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat. Model yang digunakan pendidik terlalu monoton seperti ceramah. Pembelajaran yang bersifat individu menyebabkan kurangnya interaksi antar peserta didik dengan yang lainnya. Selain itu, guru memberikan metode tanya jawab. Sebagian peserta didik mampu menjawab dan sebagian tidak. Beberapa peserta didik memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru, selebihnya mengabaikan ketika diberikan penugasan. Sebagian peserta didik ada yang mengerjakan dan selebihnya tidak mengerjakan. Proses pembelajaran seperti ini dapat dikatakan tidak efektif. Berhasil atau tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung pada proses pembelajaran yang disajikan pendidik pada peserta didik. Menurut Trianto, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif, dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan akan tercapai. Melihat situasi dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Menurut Rezeki, model pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan tanggung jawab peserta didik terhadap cara belajarnya, memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir, mendorong peserta didik untuk mengemukakan gagasan atau ide, salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau yang disingkat dengan SSCS. Model pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Pizzini pada tahun 1988. Terdapat 4 tahapan dalam model pembelajaran ini, yaitu tahap pertama, Search, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah. Tahap kedua yaitu Solve, yang bertujuan untuk merencanakan penyelesaian masalah. Tahap ketiga yaitu Create, yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian masalah. Dan tahap terakhir yaitu Share, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan penyelesaian yang telah dilakukan peserta didik. Penelitian yang akan dilakukan pada kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yaitu pengaruh model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Kemudian, pengaruh model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik. Dan keefektifan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Keunggulan model pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan bertanya peserta didik, membuat peserta didik aktif dalam menyampaikan konsep materi dan keterampilan berpikir, meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik, serta dapat meningkatkan komunikasi peserta didik secara efektif, baik tulisan maupun lisan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu peserta didik belum terbiasa menjalani perubahan sistem pembelajaran yang semua pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran online. Kemudian, keterbatasan peserta didik dalam memahami materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Selanjutnya, rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share yang akan digunakan menurut L. Pizzini. Kedua, penelitian ini hanya terfokus pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ketiga, hasil belajar yang akan diukur pada penelitian ini hanya pada ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi, yaitu dimulai dari C1, mengingat, C2, memahami, dan C3, menerapkan.
Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran search, solve, create, and share berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar? Selanjutnya, bagaimanakah respon peserta didik terhadap pembelajaran yang menggunakan model search, solve, create, and share? Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh model pembelajaran search, solve, create, and share dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Manfaat penelitian ini yaitu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi mengenai keterkaitan pengaruh model pembelajaran search, solve, create, and share untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemudian bagi guru, penelitian ini bermanfaat menjadi solusi untuk menciptakan pembelajaran online yang efektif, sehingga menjadi pembelajaran yang alternatif dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, bagi peserta didik, penelitian ini dapat menjadikan solusi dari permasalahan peserta didik dalam memahami materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, serta melakukan interaksi pertukaran dokumen dan ruang diskusi sehingga menjadikan peserta didik mampu merasakan suasana pembelajaran online yang efektif. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian yaitu di sekolah SMA Negeri 1 Parung yang bertempat di Jalan Warujaya nomor 17, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun waktunya yaitu pada tanggal 30 Juli 2021 sampai 20 Agustus 2021. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 1 hari pretest, 1 hari post-test, dan 3 pertemuan pembelajaran dari via Zoom. Metode pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen, di mana desain penelitiannya yaitu non-equivalent control group design. Desain ini dilakukan pada 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara random. Sebelum dilakukan perlakuan, pada kedua kelompok ini diberikan pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemudian, perlakuan yang menggunakan model search, solve, create, and share hanya diberikan pada kelas eksperimen saja, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional yang biasa digunakan guru tersebut. Variabel pada penelitian ini yaitu pada variabel bebas, model search, solve, create, and share, dan variabel terikatnya yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Parung dengan jumlah 180 peserta didik, dan sampel 37 peserta didik kelas eksperimen, 27 peserta didik untuk kelas kontrol. Pada penelitian ini menggunakan instrumen tes dan non-tes, di mana instrumen tes berupa tes objektif pilihan ganda sebanyak 20 soal yang bertujuan untuk menguji peningkatan hasil belajar peserta didik. Tes ini dilakukan sebelum perlakuan atau pretest dan sesudah perlakuan atau post-test. Kemudian instrumen non-tes akan diberikan kepada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran search, solve, create, and share guna untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan model pembelajaran search, solve, create, and share. Selanjutnya, rekapitulasi hasil uji coba instrumen tes, yaitu ada uji validitas dengan jumlah soal 25 butir dan jumlah siswa 36. Jumlah soal yang valid yaitu 20 dengan persentase 80%. Kemudian uji reliabilitas dengan koefisien 0,74 dengan interpretasi reliable tinggi. Selanjutnya uji taraf kesukaran dengan kriteria soal sukar 8 butir, persentase 32%, sedang 16 butir, persentase 24%, mudah 1 butir, persentase 4%. Total keseluruhan 25 soal dengan prestasi 100%. Adapun uji daya pembeda yaitu sangat baik 4 butir, persentase 12%, baik 13 butir, persentase 52%, kriteria cukup 4 butir, persentase 12%, dan kriteria jelek 4 butir soal, persentase 16%. Selanjutnya kisi-kisi angket respon peserta didik. Di sini terdapat 5 indikator dengan masing-masing total keseluruhan 10 butir pernyataan. Indikator yang pertama yaitu tanggapan peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran search, solve, create, and share pada butir positif yaitu pernyataan 1 dan butir negatif yaitu pada pernyataan 2. Untuk indikator yang kedua yaitu model pembelajaran search, solve, create, and share dapat memotivasi belajar peserta didik. Butir positif pada pernyataan 3, butir negatif pada pernyataan 4. Indikator yang ketiga yaitu keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran search, solve, create, and share pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Butir positif pada pernyataan 5, butir negatif pada pernyataan 6. Kemudian indikator keempat yaitu berbagi pengetahuan dengan teman. Butir positif pada pernyataan 7, butir negatif pada pernyataan 8. Indikator yang terakhir yaitu pemahaman peserta didik terhadap konsep dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar dengan menggunakan model pembelajaran search, solve, create, and share. Butir positif pada pernyataan 9 dan butir negatif pada pernyataan 10. Jadi total seluruh butir pernyataannya yaitu ada 10.
Selanjutnya, teknik analisis data. Pada analisis data tes, yaitu menggunakan uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Kedua, uji homogenitas menggunakan uji One-Poyanova. Selanjutnya, uji hipotesis menggunakan uji T, dan terakhir yaitu N-gain. Adapun analisis data tes dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan N per F dikali 100%, di mana N yaitu banyaknya responden dan F itu frekuensi jawaban, kemudian dikali 100%. Dan kriteria angket respon peserta didik dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini, di mana 0% sampai 24,99% dengan kriteria rendah, 25% sampai 49,99% kriteria sedang, 50% sampai 74,99% dengan kriteria tinggi, dan 75% sampai 100% dengan kriteria yang sangat tinggi. Adapun hipotesis statistika pada penelitian ini yaitu di mana HO sama dengan hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan H1 sama dengan hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Berikut ini hasil pretest, post-test, data rekapitulasi, skor pretest, post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Dimana di sini kita akan melihat min atau rata-rata untuk kelas kontrol pada pretestnya itu lebih tinggi dibanding pretest kelas eksperimen. Pada post-test kelas kontrol bisa dilihat lebih rendah dibanding post-test kelas eksperimen. Di sini kita melihat bahwa ada peningkatan dari setiap kelas. Adapun untuk peningkatan hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari skor N-gain, kelas kontrol, dan kelas eksperimen, di mana kelas kontrol N-gain-nya sebesar 0,52 dalam kategori sedang, dan untuk kelas eksperimen dengan N-gain 0,83 dalam kategori tinggi. Selanjutnya, hasil angket respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share bisa dilihat dari indikator angket berikut. Pertama, tanggapan peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share dengan persentase 72% dan interpretasi tinggi. Kemudian indikator model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share dapat memotivasi belajar peserta didik dengan persentase 69% dan interpretasi tinggi. Selanjutnya, keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar dengan persentase 72% dan interpretasi tinggi. Selanjutnya, berbagi pengetahuan dengan teman-teman, persentase 73% dan interpretasi tinggi. Terakhir, pemahaman peserta didik terhadap konsep dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar dengan menggunakan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share dengan persentase 70% dan interpretasi tinggi. Selanjutnya, hasil uji prasyarat. Pertama, akan diujikan normalitasnya dengan menggunakan uji Sapir-Whorf, di mana signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 sama dengan HO diterima. Pada pretest kelas eksperimen, keputusannya data tidak terdistribusi normal. Untuk pretest kelas kontrol, keputusannya data tidak terdistribusi normal. Dan untuk post-test kelas eksperimen, keputusannya data terdistribusi normal. Dan untuk post-test kelas kontrol, keputusannya data terdistribusi normal. Untuk uji homogenitas menggunakan uji Leuven, di mana signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 HO diterima. Hasil keputusan pretest bahwa data homogen. Data homogen menandakan bahwa hasil dari pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol itu sama, tidak ada perbedaan. Sementara pada post-test, data tidak homogen, yang artinya terdapat perbedaan nilai antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, uji hipotesis dengan signifikansi 2 tel dengan pretest 0,422. Hasil keputusannya HO diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan hasil post-testnya 0,000 dengan keputusan HO ditolak, yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu model Search, Solve, Create, and Share berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Pengaruh tersebut terbukti dari hasil uji hipotesis yang memperoleh nilai signifikansi 2 tel 0,00 kurang dari nilai taraf signifikansi 0,05. Kemudian, peningkatan hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata N-gain pada kelas eksperimen yang lebih unggul dibandingkan kelas kontrol. N-gain kelas eksperimen berada pada kategori tinggi dengan nilai 0,83, sementara N-gain kelas kontrol pada kategori sedang dengan nilai 0,52. Selanjutnya, peningkatan ranah kognitif hasil belajar peserta didik kelas eksperimen secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan dengan kelas kontrol. Persentase hasil belajar yang menggunakan model Search, Solve, Create, and Share pada tingkatan ranah kognitif C1 yaitu sebesar 86%, C2 sebesar 97%, dan C3 sebesar 91%. Selanjutnya, respon peserta didik terhadap model Search, Solve, Create, and Share pada materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar secara keseluruhan mendapatkan tanggapan yang baik.
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fisika dengan model sort, solve, create, and share mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga model pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai pilihan utama dalam melakukan pembelajaran fisika yang bisa melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, sebelum proses pembelajaran dimulai, sebaiknya pengajar atau peneliti dapat mengalokasikan waktu dengan baik, karena pembelajaran menggunakan model sort, solve, create, and share membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, penggunaan model sort, solve, create, and share dalam pembelajaran fisika lebih disarankan pada konsep yang memiliki KD4, agar pengajar maupun peserta didik lebih mudah untuk menentukan percobaan yang akan dilaksanakan. Terakhir, dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan model sort, solve, create, and share untuk meningkatkan kemampuan lainnya, seperti kemampuan pembacaan masalah, berpikir kritis, kemampuan proses sains, dan kemampuan lainnya yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.